Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini adalah sebuah peta konsep yang akan kita pelajari pada pembelajaran bentang alam Indonesia. Ada ragam bentang alam di Indonesia. Kemudian ada adaptasi kita di daerah bentang alam berbeda dan juga pengaruh bentang alam dengan keragaman budaya. Nah, adik-adik, materi kita ada 3, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari ragam bentang alam di Indonesia. Kemudian yang kedua, adaptasi kita di daerah dengan bentang alam. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Nah, sekarang adik-adik harus tahu apa itu bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, sekarang ada 2 jenis bentang alam. Yang pertama yaitu bentang alam berupa daratan. Seperti contohnya itu gambarnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah bentang alam perairan. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Ini contoh beberapa bentang alam berupa daratan. Kita lihat di situ ada 6 gambar. Ada bentang alam berupa ladang atau kebun. Kemudian ada bentang alam berupa sawah. Kemudian ada gunung. Kemudian ada padang rumput, hutan, dan lembah. Itu beberapa contoh bentang alam berupa daratan. Nah, yang ini adalah bentang alam perairan, adik-adik. Ya, ada beberapa contoh. Nanti kalau ada yang belum ada, silakan disebutkan sendiri. Ini adalah contoh dari bentang alam perairan. Ada sungai, ada rawa, danau, waduk, dan laut. Mungkin adik-adik ada yang tahu dari bentang alam perairan yang belum disebutkan. Nanti bisa disebutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Bentang alam yang ada di daratan itu ada 2, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, sekarang kita mempelajari ciri dataran tinggi. Yang pertama, cirinya adalah ketinggian dataran tinggi minimal 500 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL. Kemudian ciri yang kedua, rata-rata bentuk kawasannya berbukit. Ketiga, suhu udaranya cenderung rendah sehingga terasa sejuk dan dingin. Keempat, terdapat banyak terasering untuk mencegah longsor. Kemudian yang kelima, kondisi tanah yang subur karena adanya aktivitas erupsi gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik. Dataran tinggi selalu menarik perhatian karena udaranya sejuk dan hasil pertaniannya khas. Kemudian ada beberapa contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia. Antaranya dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo yang ada di Aceh,
kemudian dataran tinggi Kerinci yang ada di Jambi, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur. Dataran ini biasanya subur sehingga padat penduduknya. Nah, adik-adik kita lanjutkan, yaitu tentang dataran rendah. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia, misalnya bertani dan bertempat tinggal. Dataran rendah terdapat di daerah pesisir, sementara dataran tinggi terdapat di pegunungan. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, kemudian di pantai utara Jawa, kemudian ada di pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Nah, ini adalah bentuk gambaran dataran tinggi dan dataran rendah yang dilihat atau dihitung dari permukaan air laut. Ada gunung di nomor 1, nomor 2 ada lembah, dan nomor 3 ada dataran tinggi. Ada sungai di nomor 4, nomor 5 ada perbukitan atau pegunungan, kemudian nomor 6 danau, dan nomor 7 yaitu dataran rendah. Setelah kita mempelajari berbagai bentuk bentang alam dari perairan dan daratan, kali ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Sebelumnya kita harus mengetahui apa adaptasi itu. Adaptasi artinya penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi akan selalu beradaptasi dengan lingkungan sebagai salah satu strategi bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kita ambil contoh, ini adalah macam-macam kondisi lingkungan dengan cuaca yang berbeda. Yang pertama yaitu di gunung, suhunya yang sangat dingin serta banyak terdapat air dan muncul es. Kemudian di sebelah kanan ada gurun yang suhunya sangat panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Cara manusia beradaptasi. Manusia memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. Akal dan pikiran manusia ini digunakan untuk mencari cara sehingga manusia dapat melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat berada di dataran tinggi, maka manusia menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Kemudian ada rumah yang dibangun di atas dataran atau bertingkat untuk menghindari bencana banjir. Kemudian ada rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa, diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Kemudian kita mempelajari pengaruh bentang alam dengan keragaman budaya. Selanjutnya, keragaman budaya berdasarkan bentang alam. Dengan kondisi bentang alam Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tentu saja mempengaruhi keberagaman budaya. Menurut para ilmuwan,
tempat tinggal itu dapat mempengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Ini adalah contoh bentuk rumah adat yang dipengaruhi oleh bentang alam. Rumah adat Baru Niang di wilayah Pulau Flores. Atapnya berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari daun lontar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Kemudian ada rumah adat Honai dari Papua. Dinding rumah ini juga tidak memiliki jendela. Fungsinya agar membuat dalam rumah tetap dalam keadaan hangat. Kemudian ada rumah suku Bajo dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Karena penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, mereka membangun rumah berupa rumah panggung terapung agar mereka dengan tempat bekerja dan memudahkan akses menuju perahu. Berikutnya, bentang alam mempengaruhi pekerjaan. Masyarakat di dataran tinggi sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, yaitu menanam sayuran, bunga, teh, kopi, pina, dan kakao. Dan juga di sektor perkebunan, banyak yang menanam cengkeh, kopi, dan lainnya. Di sektor pertanian, banyak merawat kambing, sapi potong, atau sapi perah. Juga masyarakatnya ada sebagai pemandu wisata, yaitu memandu wisatawan di kawasan dataran tinggi. Ada pengelola properti, yaitu mengelola villa, hotel, dan menyewakan kendaraan, serta sebagai pengusaha kuliner, yaitu membuka kedai atau restoran-restoran. Kemudian di dataran rendah, berbeda dengan masyarakat yang berada di dataran tinggi. Masyarakat yang berada di dataran rendah pada umumnya juga bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai petani. Kemudian di dataran rendah, masyarakatnya sebagian besar bekerja di bidang perindustrian dan juga bidang jasa. Di bidang perindustrian, penduduk yang bekerja di kota besar umumnya bekerja di industri besar hingga kecil, seperti industri garmen, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan rumah tangga. Di bidang jasa, penduduk di dataran rendah memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran, maupun keahlian tertentu. Penduduk yang berada di dekat pantai bisa bekerja sebagai nelayan. Nah, itu tadi materi kita kali ini tentang pembelajaran mengenai bentang alam, yaitu daratan dan perairan. Semoga anak-anak bisa memahami jenis-jenis bentang alam yang ada di sekitar kita. Jangan lupa tunggu pembelajaran berikutnya dan tetap like dan subscribe pada video kali ini. Tunggu pembelajaran berikutnya.